Perkenalkan, nama saya Megawati Kamila Destroyer dengan nomor induk mahasiswa 2019-10 dari program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih, Papua. Saya merupakan perwakilan dari paper presentation. Baik, sesuai dengan subtema yang sudah dipilih yaitu edukasi, maka saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu edukasi dan apa peran edukasi dalam perkembangan suatu negara. Edukasi atau pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dari suatu negara agar menunjang kesejahteraan negaranya yang berkesinambungan. Perkembangan suatu negara dapat dinilai dari pola indeks pendidikan yang baik. Pada beberapa tahun belakangan ini, dunia telah menghadapi status industri yang baru. Ada begitu banyak modernisasi di setiap belahan dunia. Dan negara merupakan salah satu aktor yang sangat penting yang berperan penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Indonesia pun turut melakukan progres perubahan yang baik. Ada beberapa hal yang harus dilihat negara, tentunya untuk meningkatkan rasa kepedulian dan perkembangan masyarakat dalam bidang pendidikan. Karena bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dan jika kita melihat dari dalam indeks global talent kompetitif, dapat dilihat bahwa pendidikan di dalam wilayah ASEAN pada tahun 2019, Singapura yang memiliki indeks di atas rata-rata 77,27%, Malaysia 58,62%, Brunei Darussalam 49,91%, Filipina 40,94%, Indonesia 38,61%, Laos 33,56%, Vietnam 33,61%, Kamboja 26,57%. Lihat bersama bahwa Singapura adalah salah satu negara yang memiliki indeks pendidikan tertinggi dari tahun 2013 sampai 2019 tetap menjadi urutan pertama. Dan urutan kedua yaitu Malaysia. Pada tahun 2013, Malaysia memiliki nilai rata-rata 77,3%, tapi mengalami penurunan pada tahun 2019 yakni 58,62%. Namun Malaysia tetap masuk dalam peringkat kedua se-ASEAN. Dan urutan ketiga yaitu Brunei Darussalam. Pada tahun 2013, Brunei Darussalam memiliki rata-rata 85,2% dan menduduki peringkat kedua. Namun pada tahun 2019, Brunei Darussalam mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 49,91%. Tentunya di balik permasalahan ini ada beberapa hal yang patut kita telaah lebih dalam lagi, yaitu faktor dan dampak apa saja yang terjadi sehingga menghambat perkembangan pendidikan. Faktor pertama yang menghambat perkembangan pendidikan yaitu tingkat kesadaran yang lemah. Faktor yang kedua adalah peningkatan kuota penduduk yang tidak terkontrol, serta faktor yang ketiga adalah pendapatan negara yang tidak mencukupi. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa pada poin yang pertama, faktor yang pertama banyak membahas tentang tingkat kesadaran yang lemah, yang sering menjadikan alasan dasar dari suatu negara yang tidak berkembang dengan baik. Pada faktor yang kedua, peningkatan kuota penduduk yang tidak terkontrol sering menjadikan kurangnya kesejahteraan di tengah masyarakat, karena akan ada banyak permasalahan yang kerap kali akan muncul. Dan pada faktor yang ketiga, pendapatan suatu negara tidak mencukupi seringkali menjadi patokan dalam pertumbuhan suatu negara. Karena dengan bantuan finansial dan anggaran yang mencukupi akan membantu setiap proses pemerataan pendidikan. Faktor yang mendukung ialah setiap negara harus memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan. Adanya kesamaan kepentingan membuat beberapa lobi kerjasama yang dilakukan negara-negara demi mendapatkan impact yang baik dari kerjasama tersebut. Ada dua dampak yang dilihat dari setiap faktor yang mempengaruhi, yaitu dampak indeks pendidikannya rendah. Begitu pula dengan kurangnya pemahaman dan adaptasi terhadap suatu hal yang baru. Sedangkan dampak ialah membawa negara dalam tahap kategori yang lebih baik bila indeks pendidikannya tinggi dan dapat menunjang setiap perkembangan industri. Baik, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat berperan penting dalam membangun dan mesejahterakan masyarakat dalam suatu negara. Baik, sekilas penjelasan saya mengenai materi edukasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Megawati Kamila Destroyer.